Puji Tuhan, saya sedang berada di Ground Zero. Di sini dahulunya berdiri dua gedung kembar yang dikenal sebagai World Trade Center yang dibangun pada tahun 1973 menjadi simbol kejayaan Amerika Serikat di bidang finansial dan perdagangan internasional. Tetapi pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 11 September, gedung ini hancur, dihantam oleh dua pesawat yang dikendalikan oleh teroris. Saya masih ingat persis peristiwa itu, karena saya memang masih berada di Amerika Serikat, tepatnya di Washington. Saya tinggal dekat dengan Pentagon, markas besar tentara Amerika Serikat, yang dianggap tidak mungkin bisa didekati oleh musuh apapun juga. Tetapi salah satu pesawat atau pesawat ketiga menghantam gedung yang terkuat penjagaannya. Ini menggambarkan tentang apapun yang dibangun oleh manusia itu tidak bisa bertahan. Pada satu ketika dia pasti akan digoncangkan, dan kegoncangannya itu bisa mendatangkan malapetaka yang sangat dahsyat. Pada tahun 2001, 11 September, kurang lebih ada 3.000 jiwa yang tewas pada peristiwa serangan dari teroris dengan menggunakan 4 pesawat besar, pesawat Amerika Serikat. Saya di sini mau mencoba untuk memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Pertama, bahwa tidak ada satu tempat di dunia ini pun yang aman, walaupun dibangun dengan berbagai rekayasa perlindungan yang paling kuat dan paling hebat. Yang kedua, kejayaan yang kadangkala membuat manusia atau bangsa itu sombong, pada satu ketika pasti akan dipermalukan, dihancurkan oleh Tuhan. Nah, Nebukadnezar, raja yang hebat pada zaman kerajaan Babilonia, itu pernah mencoba untuk menyatakan bahwa dia sebagai seorang raja yang hebat dan berkuasa, menguasai seluruh dunia, membangun Babel. Tetapi dalam seketika itu juga Tuhan menghantam dirinya, dan kemudian dia harus mengakui betapa hebatnya Allah yang disembah oleh Daniel dan kawan-kawannya. Itu adalah Allah kita, Tuhan yang maha kuasa dan maha hebat. Yang berikut yang saya mau katakan tentang tempat tinggal di dalam dunia ini atau di bumi ini itu tidak bisa bertahan. Itu pasti akan rusak, akan hancur atau dihancurkan. Saya senang sekali pada waktu membaca Alkitab yang disampaikan dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, ayat 2c dan ayat 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Alkitab telah menyatakan lebih dahulu bahwa tidak ada tempat tinggal yang tetap, aman atau baik di atas muka bumi ini. Dan kita bersyukur kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Dan Rasul Paulus katakan bahwa pada waktu kita ditebus dan diselamatkan, maka kita telah diubahkan status dan posisi kita yang sebenarnya sebagai orang yang tinggal di dunia, kemudian mendapat hak kewarganegaraan yang baru. Karena kita memiliki kewarganegaraan yang baru, yang bukan lagi di bumi, maka kita bersyukur bahwa Tuhan membangun tempat tinggal untuk kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sehingga yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Alkitab menjamin
atau Tuhan menjamin lewat firman-Nya bahwa kita sudah punya tempat yang sangat kokoh dan kuat dan luar biasa. Dan tempat tinggal itu adalah tempat tinggal yang tidak bisa tergoncangkan, tempat tinggal yang aman, tempat tinggal yang kekal. Penulis Ibrani berkata begini tentang setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan digoncangkan, karena memang Tuhan akan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa untuk membuat manusia-manusia yang sombong, yang beranggapan bahwa mereka telah membangun satu kehidupan yang sangat baik di atas muka bumi ini, itu kemudian harus mengakui bahwa segala sesuatu itu tidak akan aman. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 27-28. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya berada pada satu negara yang besar, masih disebut sebagai negara adidaya. Gedung-gedung pencakar langit itu menggambarkan tentang betapa hebatnya negara ini, betapa kayanya negara ini. Tetapi Alkitab berkata, satu kali segala sesuatu itu akan digoncangkan dan akan hancur dan tidak bisa lagi kita tinggal di sini. Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan pasti binasa bersama dengan segala kehancuran yang akan berlangsung di sini. Tetapi kita sebagai orang percaya adalah suatu sukacita yang luar biasa karena Tuhan telah menjamin bahwa kita punya tempat tinggal bukan di bumi memang, tetapi di surga. Lalu dikatakan dia kembali ke surga setelah pelayanan di atas muka bumi ini, dan dia berkata bahwa dia membangun tempat tinggal yang tetap, yang kokoh dan kuat. Saya mempelajari di dalam Alkitab bahwa pada waktu dia menyampaikan firman dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 itu kira-kira pada waktu itu tahun-tahun 30-an. Lalu kemudian Yohanes menuliskan pada waktu dia sedang berada di Pulau Patmos tentang kota Allah yang dibangun oleh Tuhan itu sangat luar biasa. Apa yang kita bisa perhatikan di sana? Dalam Wahyu pasal 21 ayat 10-27. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, yang turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama dengan permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu kota itu sendiri terbuat dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ini adalah satu gambaran saja tentang betapa agung, betapa mulia, betapa hebat, betapa kayanya Tuhan kita yang kemudian menyediakan tempat yang sangat luar biasa. Maka itu tadi sudah dikatakan dalam Alkitab, mari kita mengucap syukur karena tempat tinggal kita yang telah dibuat oleh Tuhan itu tempat tinggal yang tiada taranya. Saya mencoba untuk melihat tentang ukuran dari tempat tinggal yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan 12.000 stadia panjang, 12.000 stadia lebar, 12.000 stadia tinggi. Kalau dikonversikan ke ukuran meter, maka 12.000 stadia itu sama dengan 2.400 km. Jadi 2.400 km panjang, 2.400 km tinggi, 2.400 km lebar. Itu suatu gedung yang maha dahsyat dan maha hebat karena terbuat dari semua material yang terbaik, emas, batu-batu berlian, batu permata dan sebagainya. Itu digambarkan tentang betapa mulianya tempat tinggal kita. Saya coba ukur 12.000 stadia itu. Kalau
panjang dan lebar itu dikali untuk mendapatkan luas, maka kalau level pertama saja itu 2.400.000 meter kali 2.400.000 meter itu kurang lebih ada 5.760 miliar meter bujur sangkar. Artinya apa? Kalau kita bagi satu ruangan, satu kondominium itu 1.000 meter atau 20 kali 20 kali 50, satu orang dapat satu, maka di lantai itu akan ada kurang lebih 5.760 juta kondo. Sekarang berapa lantai? Tingginya 2.400.000 meter. Kalau kita bagi per lantai itu 10 meter, maka kita dapatkan di sana kurang lebih ada 240.000 lantai. 240.000 lantai. Setiap lantai kalau dihitung ada 5 miliaran ruangan kondo, umpama dibagi begitu saja, maka saya dapat di sana kurang lebih ada 1.382 triliun 400 miliar ruangan. Nah, ini hanya merupakan satu gambaran betapa luar biasanya yang disediakan oleh Tuhan. Maka itu Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan sekalian bangsa itu muridku. Karena Tuhan ingin menyambut semua orang. Kalau mereka percaya, maka pasti mereka mendapat tinggal yang sama. Saya berada pada satu gedung One World Trade Center, pengganti dari Menara Kembar itu. Dan itu dahsyat ini. Saya berada di bawah tanah, di gedung ini, pada lantai bawah ini. Tetapi di sini saya katakan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan akan bangun. Ini bisa dibangun ulang. Tadi Menara Kembar, sekarang One World Trade Center. Bagus, tetapi satu kali pula dia pasti akan hancur. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kita percaya pada Tuhan. Mari kita punya harapan yang pasti bahwa waktunya kita akan meninggalkan dunia ini dan kemudian kita akan tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya.